Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kalau jika tahun ini disebut, kenapa tahun ini disebut tahun kerbau? Kenapa disebut ini tahun kerbau? Semestinya adalah titik reference dari pergerakan-pergerakan planet-planet di luar angkasa. Tahun kerbau ini. Jadi kalau kita ngomong, kenapa kita ngomong tahun kerbau? Titik referensinya itu adalah Jupiter. Kenapa Jupiter? Kenapa Jupiter? Karena Jupiter berputar mengelilingi matahari selama 11,9 tahun atau 11 tahun 10 bulan. Digenapin untuk zaman dulu disebut sekitar 12 tahun. Jadi satu zodiak diwakili satu zodiak, Jupiter akan berada di satu zodiak selama 1 tahun, dan 12 tahun lagi dia akan berputar mengalami zodiak yang sama. Oke. Nah, jadi saya coba ini gitulah, saya coba kasih lihat, slide-nya. Saya coba kasih lihat slide-nya. Kenapa Jupiter? Jupiter sebagai titik reference ya. Nah, ini slide-nya, teman-teman. Jadi Jupiter terhadap titik reference untuk perhitungan sio tahunan, atau kenapa disebut tahun ini tahun kerbau. Jadi kalau kita ngomong tahun 2019 Jupiter itu ada di rasi babi, kita bilang, atau zodiak babi. Kemudian di tahun 2020 ada di rasi tikus karena Jupiternya berada di tikus. Kenapa? Jupiter berputar sekitar 12 tahun. Tahun ini kenapa disebut tahun kerbau? Karena Jupiter ada di kerbau. Kemudian tahun depan 2022 Jupiter di macan disebut tahun macan, dan begitu seterusnya. Tahun kelinci, tahun naga, tahun ular, tahun kuda, ya, tahun kambing, tahun monyet, tahun ayam, tahun anjing, balik lagi ke tahun babi. Nah, hal yang sama gitu loh. Ini periode untuk 1 tahun. Untuk kita melihat perputaran, perputaran 1 bulan gitu loh, kita menggunakan titik referensinya adalah matahari. Kita menggunakan titik referensinya adalah matahari. Ini titik matahari sebagai titik referensinya. Hal yang sama kita ngelihat matahari sebagai titik reference, ya. Jadi bulan Februari matahari, di sini posisi matahari, di sini posisi bumi. Kita melihat, kita dari bumi, kita melihat, ini loh kita bumi. Di belakang matahari ini ada konstelasi apa? Nah, matahari di sini karena kita melihat ke belakang gitu loh. Di belakang ini adalah konstelasi macan. Ini yang disebut bahwa bulan Februari selalu bulan macan, dan ini berulang-ulang. Sudah sekian miliar tahun, udah 4,5 miliar tahun sejak matahari atau sejak ilmu astrologi ini ditemukan dari berapa ribu tahun yang lalu, selalu bulan Februari itu adalah bulan macan karena pergerakan matahari. Makanya di sini yang saya bilang disebut adalah saintis banget. Sementara matahari berputar lagi bulan Maret itu adalah di kelinci gitu loh. Ini kita ngelihat dari bumi ya teman-teman. Bumi berputar searah jarum jam. Pada saat bumi berputar searah jarum jam, mataharinya seolah-olah berlawanan searah jarum jam. Padahal actualnya bumi berputar mengelilingi matahari berdasarkan berlawanan jarum jam. Nah, ini jadi polanya. Tapi ini pengetahuan dulu, detailnya nanti di belakang gitu loh. Kemudian bulan Maret disebut juga bulan naga, bulan Mei disebut bulan ular, ya. Bulan Juni disebut bulan kuda, dan ini nanti penting banget untuk kita mempelajarinya. Dan ini teman-teman harus hafal. Kalau tidak hafal nanti tidak akan bisa menganalisa. Bulan Juli ini adalah bulan kambing, bulan Agustus adalah bulan monyet, ya. September ada bulan ayam, Oktober adalah bulan anjing, November adalah bulan babi, dan balik ke Desember adalah bulan tikus, Januari ini adalah bulan bulan kerbau, dan dia balik lagi gitu loh. Nah, ini berdasarkan bulan. Kalau kita menghitung hari gitu loh, kita menghitung bulan moon sebagai
sebagai titik referensinya. Hal yang sama juga sama nih. Nah, ini moon, ya, posisi moon ada di mana? Posisi moon lagi ada di mana? Ini yang disebut kita ngomong hari ini adalah hari kelinci, hari ini adalah hari macan dan segala macam. Sementara rotasi bumi sebagai titik reference, bumi berputar di sumbunya. Dari jam pagi sampai jam 6 pagi lagi, bumi berputar yang disebut satu hari, balik kepada titik sumbunya sendiri. Hal yang sama, juga sama nih, gitu loh. Konsepnya sama semua. Jam 3, jam 5 pagi disebut jam macan, jam 5, jam 7 pagi disebut jam kelinci, jam 7, jam 9 disebut jam naga, ya. Kemudian jam 9, jam 11 jam ular, jam kuda, jam kambing, jam monyet, jam ayam, jam anjing, jam babi, gitu loh. Sampai jam tikus, ini terus ya. Jam kerbau di subuh hari. Kemudian balik lagi kepada jam macan. Makanya Makanya astrologi Cina menggunakan 4 parameter: tahun, bulan, hari, dan jam sebagai titik perhitungannya. Oke, nah jadi disinilah asal muasal kenapa disebut tahun kerbau. Itu sangat-sangat spesifik sekali, sangat-sangat spesifik sekali karena berdasarkan titik reference ini.